Jazakumullah khairan kathiran. Wa kalimatu ba'dahu min muassis Mahad Nuril Hayang ila Abuya Dr. Kail Haj Ja'far Atel LCMA alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa faddalahu an sa'iri makhluqatihi bil aqli wal ilm. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah sayyidina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad alladzi tanfatihu bi abwabul khairi wa tanqaliqu bi abwabul syarri wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Haya Bapak Haji Adi Alamsyah, Ketua Yayasan Al Khairiyah Bapak Yogi Kurniawan, dan pengurus Yayasan Nurul Haya juga, tidak lupa Bapak Kiai Mustafa, Mudirul Am, Bapak Kepala Sekolah, hadirin hadirat yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memandang kita dengan cintanya dan kasih sayangnya sehingga kita dipertemukan di Pondok Pesantren Nurul Haya ini dalam acara wisuda anak-anak kita semuanya. Harapan wali murid, harapan orang tua terhadap anaknya dalam dunia pendidikan adalah menyelesaikan pendidikan dengan baik. Makna dengan baik itu baik prestasi dan yang tidak kalah penting yaitu pendidikan akhlak karakter. Oleh karena itu Pondok Pesantren Nurul Haya ini dibangun, yang terpenting adalah untuk mencetak kader-kader para pejuang yang berjuang dengan akhlak yang mulia sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pondok profesional tapi mengedepankan akhlak yang mulia, tapi tidak melupakan yaitu urusan dunia, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kata Imam Syafi'i, makalahnya Imam Syafi'i bukan Sayyidina Ali, barang siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan akhirat maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka harus dengan ilmu. Maka sesuatu yang dibangun dengan dasar yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Bangunan jika pondasinya baik maka bangunan tersebut akan kukuh. Oleh karena ini pondasi ini harus baik dengan ilmu yang benar. Dari segi agama, ilmu yang sanadnya sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan para dewan guru, tidak sekedar dia mengajar, tapi hatinya sambung kepada Allah, takut kepada Allah, karena hakikatnya menyampaikan ilmu umum pun itu adalah ilmu agama jika dibangun dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini sesuatu yang penting yang harus yang harus kita hadirkan di dalam dunia pendidikan, ya. Tidak cukup guru, orang tua juga sama. Orang tua juga sama. Yaitu apa? Yaitu berusaha, berdoa. Nah, ini Anda semuanya orang tua dari segi zahir berusaha mencari nafkah untuk menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Nurul Haya ini, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sebagai hamba yang lemah ini, Allah akan mengabulkan doa kita jika kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dibarengi dengan usaha yang keras, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kami atas nama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hayah ya, minta maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu ya, bapak-bapak, para wali murid. Mungkin di saat kami mendidik anak-anak kami ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sering saya sampaikan di mana-mana, membangun pondok pesantren itu adalah tujuannya untuk menggapai satu kemuliaan, yaitu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menjalankan dengan tanggung jawab, ini berat. Amanat Anda memberikan amal kepada kami ini berat. Kalau kita didik dengan baik, kita akan sampai pada tujuan yang mulia, yaitu surga Allah. Tapi kita jika teledor, tidak ngurusin apa yang wali murid berikan amanah kepada kami, maka balasannya adalah neraka, antara surga dan neraka. Dan ini untuk semuanya, baik pengasuh, untuk semuanya, dewan guru semuanya. Nah ini adalah tanggung jawab berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia kita mudah untuk untuk mengelak, untuk bebas, akan tapi di mata Allah semua orang tidak akan bebas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kejelekan sekecil apapun akan diperlihatkan, dan sekecil apapun kebaikan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya berpesan kepada anak-anak kami ya, sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada seorang anak yang dididik dengan baik, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Apa pesan beliau kepada Ibnu Abbas? Ya ghulam, wahai anakku, u'allimuka kalimat, akan aku ajari kamu beberapa kalimat. Di antara kalimat itu ya, ihfadillah yahfadka, jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Makna jaga Allah, jaga kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Anda dididik di sini, wahai anak-anakku, dididik sholat 5 waktu dengan berjamaah, dididik dengan membaca wirid, dididik dengan akhlak. Maka ihfadillah yahfadka, jaga sholat kamu, jaga hubungan kamu dengan Allah. Kamu duduk dimanapun berada, mau tinggal di Jakarta, mau tinggal di luar Jakarta, mau tinggal di luar Indonesia, tapi jaga Allah, yaitu menjaga kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yahfadka, maka Allah akan menjaga kamu. Ini pesan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas dimanapun dia ingat Allah, ingat Nabi Muhammad. Allah ada di hatinya, Allah ada di hati Ibnu Abbas. Nabi Muhammad ada di hati Ibnu Abbas. Maka dimanapun beliau ingat dengan Allah, terjaga, Allah menjaganya. Nah ini. Kemudian apa? Kalau kita sudah menjaga kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka Allah menjaga kita dan Allah akan berikan kemudahan. Nah ini pesan kami kepada santri. Kemudian yang kedua, akhlak, yaitu akhlak kepada orang tua Anda. Anda yang lulus kelas 3 SMA, kesempatan untuk Anda untuk berkhidmat kepada orang tua Anda semuanya ini. Nah ini, meskipun ada yang meneruskan kuliah, akan tapi mungkin di antara setelah kuliah ini Anda bisa pulang berapa bulan atau apa, ingat bisa berbakti kepada orang tua Anda. Anda bisa memanfaatkan ilmu yang Anda pelajari. Anda harus ingat Anda seorang anak. Anda seorang anak punya orang tua, dan guru-guru kami mengajarkan kepada kami kesuksesan seorang anak itu pada orang tua. Maka Allah menegaskan melalui lisan Rasulullah, dalam hadis Rasulullah bersabda, ridhallahi fi ridhal walidain. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau Allah ridho, apapun yang diminta oleh kita akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kesuksesan seorang anak itu digantungkan dengan keridhaan orang tua. Oleh karena saya berpesan, Anda tidak akan menjadi orang sukses kalau semasa Anda tidak nurut sama orang tua Anda. Siapapun Anda jadi presiden, Anda jadi seorang gubernur, tidak ada artinya itu, dan Anda akan jatuh di bawah jika Anda lupa dengan orang tua Anda. Sering saya sampaikan di mana-mana, saya tertarik dengan seorang presiden. Setiap pengajian saya sebut, yaitu Rajab Erdogan. Itu punya seorang ibu. Beliau sebelum ke istana presiden, dari rumahnya mampir dulu ke rumah ibunya, dia cium kaki ibunya setiap hari itu. Apa kata sang ibu? Wahai anakku, engkau seorang presiden,
Sudah tidak usah lagi ke sini. Untuk apa kau ke sini? Langsung aja ke istana presiden, cukup. Kau punya tugas berat, kau punya tugas yang sangat besar. Apa kata sang presiden ini? Wahai ibuku yang tercinta, apakah seorang presiden tidak boleh masuk surga? Sementara Rasulullah mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, sungguh surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maka izinkan aku setiap hari untuk mencium kakimu, dan lebih baik jabatan presiden itu saya lepas daripada saya tidak bisa berkhidmat kepada engkau wahai ibuku. Ini adalah contoh yang baik untuk kita semuanya. Artinya apa? Kesuksesan yang ada di dunia ini ya, ini berkat doanya orang tua. Maka dari situ sering saya sampaikan, orang tua harus hati-hati kalau bicara, jangan ngawur. Anda punya anak yang nakal, mungkin saat itu belum bisa terdidik, tapi saat nanti dengan doa yang baik, jangan doakan yang jelek. Itu tugas orang tua. Senakal anak Anda, tapi jangan sampai keluar dari mulut orang tua kalimat-kalimat yang kurang cocok, kemudian akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berpesan kepada anak-anak kami semuanya, ingat, Anda harus berkhidmat kepada kedua orang tua Anda yang sudah lulus SMA, yang sudah lulus SMP, teruskan pendidikan dengan baik. Jangan mengikuti hawa nafsu. Dimanapun Anda berada, pendidikan dimanapun, tapi ingat, pendidikan yang diutamakan adalah pendidikan karakter, pendidikan akhlak, bukan menjadi orang pintar gampang. Maka guru-guru mengatakan menjadi orang pintar gampang, jadi profesor gampang. Anda bisa dapatkan titel, bisa kuliah S1, S2, S3, bisa profesor, bisa menulis tesis, gampang itu bisa didapatkan. Berapa juta profesor di dunia dengan mudah. Itu ilmu sinai, ilmu yang bisa didapatkan dengan cara apa? Dengan cara bekerja keras, itu bisa. Anda menjadi orang alim gampang, belajar kitab fikih, baca kitab fikih, menjadi hafid bisa dengan menghafalkan Al-Quran. Tapi menjadi orang yang berakhlak, yang beradab, yang bertata krama, itu tidak mudah dengan cara yang Anda lakukan hanya sekedar mendapatkan ilmu saja. Maka di Pondok Pesantren Nurul Hayat ini dibangun dengan apa? Dengan tema tadi itu, moral, intelektual, dan kultural. Intelektual, moral, ini yang pertama. Saya utamakan pertama, intelektual setelah moral dibangun, takut kepada Allah, baik dengan sekelilingnya, dengan orang tuanya, dengan manusia, semuanya. Kemudian apa? Kemudian dibangunlah intelektual. Maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan memberikan ilmu dengan mudah kalau akhlaknya apa? Baik. Nah ini. Kemudian ya, yang terakhir ya, jangan lupa dengan orang-orang soleh. Maka Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, wahai Luqman, aku berpesan, Luqman, wahai anakku, kata Luqman, aku berpesan kepadamu, dimanapun kamu berada harus dekat dengan orang-orang soleh, harus dekat dengan para ulama. Kenapa? Mereka itulah yang akan mengajak kamu ke tempat kebaikan. Karena dunia ini keras, dunia keras di mana-mana. Dunia dipenuhi dengan hawa nafsu, pembunuhan, menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Orang bisnis, bagaimana yang penting dapat uang, tidak penting mau dapat dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Jabatan juga sama seperti itu, saling membunuh, saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Maka dibutuhkan seorang pembimbing. Maka pembimbing adalah seorang ulama, orang-orang soleh yang dekat dengan Allah, yang bisa membimbing Anda. Oleh karena itu Luqman Hakim berpesan, kamu dimanapun berada, kepada anaknya, dekat dengan orang-orang soleh. Kamu ngaji 1 jam, setengah jam, 5 menit, minta nasihat. Nah ini yang dipesankan oleh Luqman Hakim kepada siapa? Kepada putranya. Oleh karena itu 3 hal ini tadi ya yang ingin saya sampaikan kepada kamu semuanya, wahai anak-anakku. Yang pertama tadi apa? Yaitu jaga kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Ihfadillah yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, di mana benar berada dekat dengan para ulama, dekat para orang-orang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan. Kemudian terakhir pondok ini ya, itu dibangun juga dengan kita hidup di masyarakat Nusantara Indonesia ini. Nah ini juga punya beragam-ragam budaya. Di Brebes punya budaya, di Kuningan punya budaya, di Indramayu punya budaya. Nah, Pondok Pesantren Nurul Hayat ini tidak akan menghilangkan budaya yang ada asalkan tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dibangun oleh Wali Songo bagaimana mengembangkan Islam ke Indonesia ini. Kita ingat di saat Sunan Kalijogo ya mengumpulkan saat itu para penduduk
untuk melakukan sholat Jumat. Nah, untuk melakukan sholat Jumat, dan pada saat itu ya, pada saat itu kalau orang-orang kalau ingin kumpul itu dimulai dengan beduk, memukul beduk, sehingga Sunan Kalijogo memerintahkan kepada murid-muridnya untuk membuat beduk, sehingga dipukullah beduk sehingga masyarakat itu kumpul jadi satu, kemudian baru dikumandangkan adzan. Artinya budaya memukul beduk untuk mengumpulkan masyarakat Jawa saat itu tidak dihilangkan oleh Sunan Kalijogo karena menjaga hati mereka. Nah, selamat datang nih Bapak Pak Laude ini ya, pengawas Yayasan Nurul Haya, pengurus pengawasan saya, staf ahli Bupati Kabupaten Brebes, termasuk pengawas Yayasan Pondok Pesantren Nurul Haya ya. Nah, ini. Jadi ada budaya lokal yang harus kita jaga. Makanya saya berpesan ya kepada anak-anak kami kelas 3 SMA ini yang lulus, tidak semuanya yang kamu pelajari di pondok ini itu dipraktekkan langsung di rumah Anda. Ingat, mungkin ini di pondok, mungkin di rumah Anda harus mengkondisikan sesuatu. Jadi kita jangan sampai keras berpikir ya, harus pelan-pelan. Anda menyampaikan kebaikan bagus, tapi dengan cara yang baik. Mungkin keluarga Anda belum siap untuk kebaikan tersebut. Maka dengan metode yang baik ini yang terpenting ini. Jadi jangan sampai Anda menyampaikan di pondok pesantren ini di Nuha ini harus di rumah harus sama dengan Nuha, enggak bisa. Lihat dulu kondisinya, bertahap, bitadrij, dengan apa? Dengan bertahap, pelan-pelan ya, sesuai dengan kondisinya. Nah, ini. Mungkin Anda di pondok pesantren Nurul Haya mungkin membaca pagi-pagi baca Al-Qur'an, kemudian apa? Setelah maghrib baca Quran, setelah maghrib baca wirid, lalu di mana? Di rumah, Bu, baca Quran Bu, setelah subuh. Ini semuanya ini ya repot. Pelan-pelan, bertahap, ya. Anda bisa berdakwah dengan baik. Sama, Anda di kampus nanti, di kampus di luar sana umpamanya, Anda akan bergaul dengan orang-orang yang pola pikirnya berbeda dengan Anda. Beragam-ragam pemikiran dari negara yang tercinta ini. Orang luar Jawa berbeda dengan karakternya dengan orang Jawa. Orang Jawa juga punya karakter yang berbeda. Nah, ini pola pikir juga berbeda. Anda dengan basis pendidikan agama, yang lain dengan basis pendidikan umum. Maka pola pikir yang berbeda ini Anda harus bisa menjadi penengah. Anda harus bisa, karena apa? Anda, wahai anak-anak kami, engkau belajar ilmu agama dan belajar ilmu umum, dua-duanya. Maka harus bisa menjadi penengah. Di tengah-tengah masyarakat terjadi perdebatan panjang umpamanya antara pendidikan umum, antara pendidikan agama, sebenarnya Anda yang menjadi penengah karena Anda pernah belajar pendidikan agama, juga pernah belajar pendidikan umum sebagai penyeimbang ya antara pendidikan agama dan pendidikan umum ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada orang tua, wali murid ya, apabila ada kekurangan di saat kami mendidik anak-anak Bapak Ibu sini ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian Kemudian yang saya sampaikan ya, itu lagi. Jadi anak-anak Anda di sini adalah anak kami. Adalah anak-anak kami, tidak saya bedakan. Semua itu anak-anak kami semuanya ya. Makanya saya panggil mereka anak kami. Saya tidak pernah santri, saya panggil anak kami, itu adalah anak saya pribadi. Nah, ini. Dan seorang guru mendidik anaknya, dan itu adalah abu ruh, bapak yang mendidik. Dan ini tidak akan lepas selamanya. Dan saya ingin mendengarkan kabar-kabar baik dari anak-anak saya. Nah, ini ya. Jangan sampai selesai nanti ada kabar kurang baik sana, kabar kurang baik. Nah, ini yang tidak saya inginkan. Ini berani sama orang tuanya, ini sini gak nurut, ini ke sana. Nah, saya tidak mau itu. Saya ingin mendengarkan kabar-kabar baik. Semoga Anda diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah urusan kita semuanya. Dan kami mohon maaf yang sebesar minta doa, semoga pondok ini berkah semuanya, dimudahkan pembangunannya, dan insya Allah nanti akan masuk santri baru yaitu tanggal 11 Juli ya, 11 Juli santri putri, kemudian 12 Juli santri putra. Meskipun ya alhamdulillah asrama sudah siap tempatin, dan memang kita ini asrama sudah agak sedikit padat ya, karena tahun ini santri yang berdaftar banyak sekali ya, di atas 200. Jadi di atas 200 sehingga sangat padat sekali. Akan tapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik
untuk anak-anak didik kami. Dari kami saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.